Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman teknik pertambangan. Hari ini kita akan belajar tentang petrologi batuan piroklastik. Ya. Nah, jadi batuan piroklastik sendiri itu terbentuk dari letusan gunung api yang asalnya dari pendinginan dan pembekuan magma. Namun karena adanya letusan gunung api, powernya tinggi, maka dia menjadi klastik ya. Banyak yang menanyakan antara perbedaan batuan piroklastik dan sedimen. Secara mekanisme pengendapannya sebenarnya mirip-mirip ya. Keduanya ini sama-sama mengendap, tapi proses terbentuknya itu berbeda gitu. Kalau piroklastik itu dia pecahan batuannya itu, pecahan klastiknya itu berasal dari guguran gunung api. Tapi kalau sedimen itu berasal dari hasil pelapukan air maupun angin. Ya. Nah, itu yang membedakan keduanya. Nah, ini bisa dilihat ya sama teman-teman. Jadi piroklastik itu dari sini asalnya. Ya. Jadi dari pipa gunung api, kemudian dia mengalami ini ya, guguran karena tekanan yang sangat tinggi di dalam perut gunung api. Jadi ketika perut gunung apinya sudah mencapai batas tekanan, maka dia meledak. Dan ketika terjadi ledakan, letusan, maka si guguran yang ada di dalam perut bumi ini, perut gunung api ini dihamburkan ke luar. Ya, jadi nanti teman-teman akan mempelajari ada piroklas, ada piroklastik, sama tefra ya di next slide-nya. Nah, ini salah satu gambar contoh dari endapan piroklastika. Ya. Kembali lagi, piroklastik itu singkatan ya. Piro itu api dan plastik itu hasil guguran ya. Jadi ini hasil dari guguran gunung api. Nah, di sini juga ada ya relasinya dengan batuan beku ya. Di mana batuan piroklastik itu ada di zona ekstrusif ya. Di mana yang zona ekstrusif ini ya produknya. Jadi ada riolit, andesit, basalt tergantung dari tipe magmanya. Kemudian selanjutnya ada lagi obsidian ya, produk dari batuan piroklastik. Kemudian ada lagi bentuknya pumice dan skoria, yang mana itu sudah jelas piroklastik. Nah, kemudian ini ya, jadi dalam terjadinya suatu letusan gunung api, ini awan yang terbentuk itu warnanya seperti ini ya gitu. Dan kalau kita pergi ke dalam awan ini, maka itu isinya berbeda dengan awan yang pada umumnya kita jumpai ya. Kalau teman-teman sudah naik pesawat, maka ketika pesawat memasuki awan, pesawat kita bergetar ya gitu. Bergetar sedikit, merasakan guncangan gitu ya. Karena si pesawat itu memasuki zona yang mempunyai uap air yang cukup banyak. Nah, kalau ketika pesawatnya terbang melalui awan ini, maka getaran pesawatnya itu lebih hebat lagi. Saking hebatnya mungkin pesawat bisa jatuh ya, karena isi dari awan ini adalah bongkahan, kemudian mungkin ada pasiran, kemudian ada ukuran debu ya. Dan mana itu isinya adalah guguran batuan gitu. Nah, ini yang biasanya terjadi ya, setelah ini dihamburkan ke atas ya, dihamburkan ke atas, maka selanjutnya
karena ada gravitasi yang tadi dihamburkan itu akan turun lagi, balik lagi ke bawah, yang nantinya membentuk seperti ini. Ya, kalau di orang Jawa biasanya nyebut dengan wedus gembel ya. Kalau di istilah bahasa Indonesia banyak yang nyebut dengan awan panas. Terus kalau di bahasa Inggris kan ini sering disebut juga dengan pyroclastic cloud. Ya. Nah, jadi wedus gembel itu bukan artinya kambing ya, tapi wedus gembel itu seperti ini ya. Mungkin orang Jawa mengartikan wedus gembel karena bentukan awan-awannya ini seperti bulu-bulu yang ada pada wedus ya, pada kambing. Tapi pada dasarnya kalau teman-teman ada di dalam sini bisa dipastikan mungkin mati ya. Dan ini mempunyai kecepatan yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat ya di langit, melihat awan gitu, kelihatannya bergeraknya lambat gitu ya. Padahal sebenarnya itu mengikuti kecepatan angin. Nah, begitupun dengan ini ya. Karena yang kita lihat di awan kelihatannya lambat, sementara ini geraknya ada di permukaan bumi, maka kalau kita ada di daerah sini pun akan melihat betapa cepatnya kecepatan wedus gembel mengalir. Ya. Nah, jadi dalam batuan piroklastik ada beberapa tipe pengendapan, di mana ada 3 tipe ya, ada tipe fall, ada tipe flow, ada tipe surge. Nah, jadi fall itu ketiganya ini didasarkan pada 3 tipe dari dominasi piroklastik yang ada di dalamnya. Jika dia dominan debu ya, nah ini teman-teman bisa baca dulu, tipe pengendapan ditentukan oleh ukuran partikel yang disemburkan dari gunung api. Jatuhan awal berupa partikel besar dulu, berangsur terakhir berupa jatuhan debu. Nah, jadi dalam suatu piroklas yang terhamburkan oleh gunung api, jika dia dominannya debu, maka menghasilkan tipe seperti ini. Ya. Jadi bentuk morfologinya seperti apapun, maka ketebalan piroklastiknya akan sama. Nah, sementara untuk yang flow ini dia mengikuti paritan. Begitupun dengan komposisi dari piroklas yang dihamburkannya. Nah, kalau piroklas yang disemburkannya dominan berukuran bongkah ya, maka dia hanya sebentar terlempar ke udara ya, kemudian dengan segera dia jatuh lagi tertarik oleh gravitasi dan dia terendapkan pada paritan-paritan gunung api. Sehingga tipe pengendapan piroklastik flow itu akan mengisi paritan-paritan yang ada di daerah gunung api. Selanjutnya adalah surge, di mana surge ini campuran antara semuanya ya. Jadi debunya ada, kemudian pasirnya ada, dan ukuran bongkahnya pun ada gitu. Nah, sehingga mekanismenya dia juga menabrak berbagai morfologi yang ada di gunung api. Nah, karena dia melewati berbagai morfologi, maka hasil endapannya seperti ini. Yang paritan relatif lebih tebal dan yang di daerah puncakan relatif lebih tipis. Tapi pada dasarnya dia mengcover seluruh morfologi. Ya. Nah, ini salah satu mekanisme dari lahar, di mana lahar itu sebenarnya isinya adalah material piroklastik, tetapi dia sudah bercampur dengan air. Ya. Ketika air sudah bercampur dengan material gunung api ya, maka densitasnya itu menjadi tinggi. Densitas air adalah 1 kg per 1 liter. Maka jika 1
meter kubik air itu sama dengan 1 ton. Nah, jika 1 meter kubik air yang isinya ada air dan pasir dan bongkah, maka beratnya tidak 1 ton lagi. Dia menjadi lebih berat, mungkin bisa menjadi 2,5 ton. Nah, oleh karena itu aliran tipe ini karena densitasnya tinggi sehingga mempunyai power yang cukup kuat juga, dan biasanya tipe seperti ini walaupun paritannya sudah ada, dia akan menabrak paritan yang berbelok sehingga pada akhirnya hasil pengendapannya relatif lurus gitu. Dia lebih suka nabrak-nabrak tikungan ya. Nah, kemudian ini contoh dari wedus gembel ya. Ini adalah tipe surge. Kalau tadi lahar, ini tipenya flow ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari animasinya ya, turunnya itu sangat cepat ya. Sangat cepat, dan ini dapat mengubur pemukiman yang ada di belakang sini ya. Dari beberapa kejadian seperti halnya Gunung Merapi ya, perkampungan yang dijadikan pos jaganya Mbah Marijan pun itu tertutup oleh wedus gembel ya, dan itu menggosongkan semua yang tertutup oleh itu ya, karena ini isinya sangat panas ya, sangat panas. Kemudian isinya juga nggak hanya uap ya, tapi isinya ada debu, kemudian ada pasir, dan ada bongkahan gitu. Jadi sangat sulit untuk bisa selamat dari hal yang seperti ini. Kemudian kalau dilihat sama teman-teman ya, ini ada morfologi gunung api. Walaupun dia bentuknya puncakan, dia disapu juga oleh wedus gembel ya. Kalau tadi dilihat dari ini ya, nah, modelnya seperti ini. Ada paritan maupun tinggian itu dia tetap dihantam oleh pyroclastic cloud. Nah, selanjutnya adalah flying ash ya. Jadi debu gunung api itu karena dia sangat ringan ya, sangat ringan, kemudian partikelnya ukurannya sangat kecil gitu, sehingga ketika meletus itu sangat mudah tertiup oleh angin ya. Karena tertiup oleh angin, maka si debu gunung api ini dapat menyebar sangat luas ya. Saking luasnya, seperti halnya letusan gunung api Krakatau ya, itu sampai ke United States debu vulkaniknya. Kemudian yang terakhir-akhir 2013 ya, Gunung Kelud itu meletus bisa sampai Banten ya, debunya gitu. Kemudian kalau ini ya, secara petrografis, kalau teman-teman lihat menggunakan mikroskop atau mungkin bisa kelihatan juga dengan loop geologi ya, perbesaran 50. Jadi si bentuk partikel dari debu gunung api ini relatif masih angular ya, masih menyudut, yang artinya ini cukup tajam. Walaupun ukurannya sangat kecil, ini cukup tajam ya, sehingga biasanya kalau terjadi hujan debu vulkanik itu kita diwajibkan menggunakan masker, karena saking tajamnya debu gunung api itu dapat merobek paru-paru bagian dalam kita. Walaupun ukuran kecil, dia bisa merobek. Selain itu diwajibkan menggunakan safety goggle ya, supaya si debunya tidak mengenai mata karena dapat melukai lapisan mata ya. Nah, ini salah satu contoh dari letusan gunung api Saint Helen ya di tahun 1980 ya. Saking besarnya power yang ada di gunung api ini, dia menghancurkan
tubuh gunung apinya ya, yang asalnya utuh seperti ini kemudian hancur ya menjadi seperti ini. Nah, morfologi sisanya menjadi seperti ini ya. Kalau ini ada animasi letusannya pada waktu itu, terjadi dua letusan, yang satu di puncakan di pusat erupsinya, kemudian yang kedua di koroknya ya, di lereng gunung apinya ternyata ada tembusan magma juga yang menyebabkan runtuhan gunung api yang sangat parah. Kemudian ini ya teman-teman, ada piroklastik, tefra ya. Jadi piroklas itu fragmen batuan yang terlontarkan saat erupsi gunung api ya. Nah, seperti ini masih piroklas ya. Ini masih piroklas. Kemudian piroklastik adalah batuan yang terbentuk dari piroklas. Jadi ini udah jatuh ke permukaan bumi kemudian membatu, maka itu disebut sebagai piroklastik. Kemudian ada tefra ya, itu adalah endapan piroklas. Semua piroklas yang jatuh ke permukaan, mau yang ukurannya besar hingga ukurannya kecil. Nah, di sini ukuran tefranya itu ada yang ukuran bom ya, di atas 25 cm. Kemudian ada ukuran lapili di kisaran 2 mili hingga 6 cm. Kemudian ada ukuran abu, debu ya, itu di bawah 2 mili. Kemudian nanti teman-teman ketika praktikum, maka teman-teman akan mendeskripsikan batuan piroklastik menggunakan diagram ini ya, diagram klasifikasi batuan piroklastik, di mana ini pertama didasarkan pada komposisi ya, komposisi. Kemudian yang ini didasarkan pada ukuran butirnya. Jika ukurannya besar itu maka sering disebut sebagai piroklastik breksi ya, breksi piroklastik atau aglomerat, yang mana breksi piroklastik itu mempunyai fragmen yang angular, kemudian aglomerat mempunyai bentuk butir yang rounded. Kemudian ada lapili tuf ya, tadi lapili di ukuran 2 sampai 6 cm ya, 2 mili sampai 6 cm. Nah, jika dominasinya lebih banyak lapili ya, 70% lapili, maka dia sebagai batu lapili. Ya. Tapi jika misalnya ada tufnya juga, ada debunya, maka disebut lapili tuf. Jika dominasinya 70% sebagai debu, maka dia sebagai tuf. Nah, ini adalah contoh dari breksi piroklastik. Ya. Bagian dalam dari batu ini kurang lebih seperti ini ya. Isinya ada obsidian ya. Kemudian ada mineral-mineral halus berwarna putih. Dan di sini biasanya tidak bisa dideskripsikan secara mineral karena dia pembekuannya sangat cepat dan tidak ada waktu untuk material tersebut membentuk mineral maupun kristal. Nah, ini kalau bentuknya bulat maka disebut bom, tapi kalau bentuknya masih menyudut maka disebut sebagai blok. Nah, ini yang disebut sebagai tufa ya. Jadi ini isinya bukan mineral lagi ya, tapi isinya adalah ini yang ukurannya lapili ya. Kemudian yang halus-halus ini itu ukuran debu ya. Nah, kemudian dalam batuan piroklastik juga ada beberapa batuan yang terbentuk ya, skoria. Jadi
skoria itu bentuknya mirip-mirip dengan andesit vesikuler. Nah, yang membedakan skoria lebih ringan, vesikuler itu lebih berat. Kalau skoria itu lubang-lubangnya itu dia saling terhubung dengan lubang-lubang lainnya. Sementara kalau andesit vesikuler itu lubang-lubangnya tidak berhubungan dengan lubang lainnya. Warnanya coklat gelap ya, bahkan merah gelap. Nah, ini merupakan vesikular ejecta ya, batuan berbentuk vesikuler yang dikeluarkan dengan tipe magma basaltik hingga andesitik ya. Kemudian kandungannya ini ya, glacis rich, kaya akan komposisi gelasan. Kemudian mengandung atau berkomposisi volcanic glass fragment dan sedikit kristal mineral. Dan ini berat jenisnya ya 0,8, lebih ringan dari air, sehingga ini kalau ada di air biasanya mengambang ya, bukannya tenggelam si batu tersebut. Maka batu tersebut itu banyak juga yang mengatakan sebagai batu apung ya. Kemudian ada lagi yang beratnya 2,1 yang artinya ini tenggelam ya jika ada di air. Kemudian ada lagi pumice ya. Ini sama vesikuler tapi magmanya silicious ya. Kalau ini mafic ya, kalau ini silicious. Jadi tipenya dari magma basaltik andesitik, kalau pumice itu dari rhyolitic ya. Warnanya biasanya cerah ya. Di antara putih, kekuningan, abu-abu kecoklatan, dan merah pucat. Kemudian porositasnya 90%. Terdapat 90% pori-pori dari 10% yang lainnya ya. Kemudian ada lagi obsidian. Ya. Ini dari lava dengan tipe magma felsic yang mendingin secara cepat. Kemudian membeku tanpa ada waktu yang cukup untuk menumbuhkan kristal ya, sehingga menghasilkan bentuk gelas. Karena sedikitnya struktur kristal, obsidian blade edges itu obsidian bagian sudutnya dapat mencapai ketipisan molekular. Seperti halnya bisa digunakan untuk mata panah dan alat operasi ya pada masa lampau. Mungkin untuk alat-alat medis pada masa lampau ya. Nah, ini contoh dari skoria ya. Seperti ini. Kemudian ini adalah pumice. Jadi ini dari magma basa dan ini dari magma asam. Nah, ini contoh gambar dari obsidian. Ya, ciri khasnya ini ya, terdapat pecahan-pecahan berbentuk konkoidal atau mengulit bawang. Dan ini sangat tajam ya. Karena tajam, maka sama orang primitif dulu digunakan untuk alat-alat sehari-hari seperti pisau, kemudian mata panah ya untuk berburu, mata tombak, kampak ya, dan sebagainya. Ya, jadi kalau dilihat sama teman-teman ya, ini lubang besar dengan lubang lainnya itu dia saling terhubung. Dan tadi menurut data mempunyai porositas 90%. Artinya dari luas permukaan sampel pumice itu 90%-nya berupa pori-pori. Ya, ini contoh dari lapili ya.
Jadi ada yang ukurannya debu, kemudian ada yang ukurannya masih berbentuk pasir, berukuran pasir ya. Kemudian ini ya contoh dari lava. Karena panas, dia dapat membakar apapun yang dia lewati dan menimbun yang dia lewati. Tetapi dalam hitungan minggu juga ini sudah menjadi dingin dan bisa dipegang. Bahkan ada beberapa saintis yang mencoba menyampling secara langsung ya lava yang masih panas, yang masih merah ya, sama saintis di sampling untuk mengetahui secara bidang ilmu petrologi, mungkin petrografis maupun yang lainnya. Nah, ini salah satu produk dari terkenanya piroklastik ya. Ini merupakan rekaman korban di Pompei pada tahun 79. 79 awal-awal tahun Masehi ya. Jadi ini di salah satu yang menyebabkan keruntuhan Roma ya kabarnya. Kemudian satu kota tersebut itu tertimbun oleh awan piroklastik, sehingga orang-orangnya pun langsung terkubur seperti ini dan hari ini terawetkan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian lahar ya. Nah, tadi kan modelnya lahar karena dia density-nya tinggi ya, berat jenisnya tinggi, maka dia mempunyai power yang cukup kuat juga sehingga dia bisa menabrak morfologi-morfologi yang ada di paritan maupun tikungan ya. Tikungan pun akan ditabrak oleh lahar. Nah, seperti ini ya produk hasil dari lahar. Ya, bahkan truk pun terkubur. Ya. Nah, sebagai bahan referensi, bukan referensi sih, mungkin seperti ya mengisi waktu kekosongan teman-teman. Teman-teman bisa menonton ya, judulnya Dentes Peak. Linknya ini ya, teman-teman bisa klik langsung. Itu filmnya, walaupun film itu masih mengandung sainsnya ya, geoscience-nya. Jadi saya harap ketika teman-teman sudah menonton film itu, ya setidaknya ilmu tentang gunung api, batuan beku, dan piroklastik sudah bisa teman-teman pahami ya, dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dengan demikian kuliah saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Silahkan jika ada yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.